jauh sekali. Pengembaraan. Menurut pendapat yang lainnya, ia dinamakan Al-Masih, demikian itu Al-Masih ya, karena kedua telapak kakinya rata. Buset. Tidak ada Terus? bukan dan tonjolan. Loh, itu donal bebek dong. Oke. Nah, ini nih. Menurut pendapat yang lainnya, iya ini orang Islam semua nih, bukan oten. Ia dinamakan Al-Masih karena apabila ia, nih lihat, ia mengusap, apabila ia mengusap seseorang yang mempunyai penyakit, maka seizin Allah orang tersebut sembuh dari penyakitnya, bukan diurapi. Nggak Al-Masih, sebentar. Yesus Al-Masih bukan? Mesias. Kalau Al-Masih, Yesus, sebentar, 1 minute. Yesus mengusap orang sembuh nggak? ada, dia nggak ngusap orang juga bisa sembuh. Iya, tapi Yesus mengusap orang sembuh nggak? Iya, betul. Ya udah, Sekarang saya janganlah tanya, cari-cari ada juga nggak, celah. bro, bukan begitu. Udahlah, jangan cari-cari celah lah. Yesus juga mengusap layon. Orang-orang kusta. Bukan karena Apa? lu jangan lu kan usaha di sini Yon untuk membedakan. Kan Bro, gitu. Yesus itu disebut Mesias bukan karena mengusap. Lah terus kenapa Yesusmu mengusap? Loh, memang itu ya bentuk mengusap, tapi bukan sama karena itu disebut aja Mesias. Yon. Beda bro, bangsanya begini. Nggak bisa. Yesus juga pernah Yesus menyembuhkan. selama kehidupan Yesus pernah mengusap nggak? Sekarang saya tanya sama kamu, pernah nggak orang sembuh tanpa diusap sama Yesus? Ada yang Ya udah, ada. Terus itu berarti enggak, tapi di sisi lain kan ada yang diusap Yesus. Kemana kok? Tapi bukan ya udah, apa yang diributin? Apa yang diributin? Gini loh, kalau yang kita perdebatkan, lah Yesus mengusap, Yesus Al-Masih. Dengar. Kalau yang kita perdebatkan, Yesus pernah mengusap atau enggak, nah itu baru nyambung. Tapi permasalahannya, Mesias itu artinya mengusap itu benar atau enggak? Tidak pernah. Mesias itu artinya bukan, Kristus itu bukan artinya mengusap, Pak. Itu bentuk pasif. Justru. Ya, oke. Nah, sekarang saya tanya, kamu dong. Sebentar, selesai. Ulama, bentar dulu. Tunggu dulu. Umar, itu kan kalau Mesias diurapi, berarti kan artinya Yesus Mesias kan gitu. Ya. Bener kan? Yang mengurapi Yesus siapa? Bapak. Gimana Yesus diurapi Bapak? Kemana kau mau ngarang? Bukan ngarang, gue nggak mungkin, gue bukan orang Gimana secara kronologis? Inilah anak yang kukasihi, kepada yang ku berkenan. Buset, itu mah dibaptis. Itu baptis. Baptisan, sebentar. Yesus itu dibaptis itu bukan dalam rangka mikveh. Yon. Di komal gua bisa ngerokok Yon, serius. Udah, gue lagi nggak mau buka kamera, gue bukannya nggak pernah buka kamera ya. Enak ini kita debat sampai jam 12 malam. Gue bentar lagi mau izin, gue jam 6 mau izin bro. Mau nganterin si Joy tatoan. Sembayang gue. Mau sembayang ntar, gue pikir udah masih jam 5:30 loh tadi. Ya. Buset. Apa? Gini loh kan, jadi bingung kan gue, lo ngalihin sih. Ya. Lo enggak, tunjukkan aja Yesus pernah diurapi di mana? Begini loh. Sekarang kamu ngotot Al-Masih itu artinya diurapi. Ya udah, kalau gua salah tunjukkan aja. Jangan nyerah dong. Ya udah, tunjukkan aja. Nggak mau, tunjukkan aja. Pernah nggak Yesus diurapi? Ayo. Bang Umar. Pernah nggak Yesus diurapi? Saya tadi sudah bilang pembaptisan itulah pengurapan Yesus. Mana ada baptiso, bahasanya baptiso. Baptiso Yon, baptiso. Sebentar dulu ya, karena pembaptisan yang dilakukan Yohanes itu bukan baptisan pertobatan, melainkan Yesus menjelaskan kau ngarang nih. Di mana narasinya kayak gitu? Kau ngarang ini. Pantes kau diputus sama si Joy kok kayak begini. Orang Yohanes Pembaptis bilang, barang siapa dibaptis kan gitu, maka Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah
berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Yang membaptis Yesus itu siapa? Saya tanya Kan sama Yohanes, kamu. Yon. Pada saat Yohanes Pembaptis ngomong seperti itu, apakah dia tahu kalau ada Yesus itu sudah datang ke dia? Belum. Ya. Dia ngomong dengar sebentar. dulu, bro. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Umar, perhatiin ya. Perhatiin Umar. Ya. Yohanes Pembaptis menyebutkan itu kepada halayak ramai. Waktu itu tuh orang tuh bukan cuma Yesus. Ya. Dia itu dia itu memperingat, ngomong itu kepada orang-orang banyak saat itu, bukan ke Yesus. Manusia. Ya. Dia baru realize, dengar dulu bro. Manusia, Yon. Dengar dulu. Yang dibaptis Yohanes itu manusia, Yon. Betul. Yesus kan manusia juga tuh. Berarti apa? 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Iya. Karena kita. Makanya benar tuh pembaptisan Yohanes sebagai tanda pertobatan. Bukan. Kalau yang dilakukan Yesus di atas di tiang salib itu bukan pertobatan, Pak. Itu penebusan. Gua nggak ngomongin dia disalib, Yon. Kan lu ngomong konteksnya kan lu gua tanya, Yon, di mana Yesus diurapi. Kamu tahu nggak? Sekarang saya tanya sama kamu. Imamat 1 ayat 4. Oke. Nggak kenal Yesus imamat, Yon. Gimana kok ini kok imamat? Enggak, jadi nggak kenal Yesus. Gue mau izin bentar lagi ya, bentar. Ini nggak adil pertandingannya. Pada saat lo ngotot. Gua udah nyeker, Yon. Gua udah nyeker. Gimana sih lu ini? Orang imamat nggak kenal Yesus. Dengar dulu. Imamat itu apa? Imamat Fayikra. Yahudi KW Fayikra. Sebentar. Lu tuh loncat kemana-mana gitu. Lu enggak ya, apa yang loncat-loncat? Dengar Umar. Orang Yesus dibaptis kok bilang diurapi, cemana? Yesus dibaptis kok bilang diurapi, kan kau yang aneh-aneh gitu loh. Orang nggak ada Yesus diurapi kok. Sepanjang PB nggak ada Yesus diurapi. Yesus masuk dalam bait suci, membaca gulungan kitab Nabi Yesaya. Itu Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesaya, bukan sedang diurapi. Udah ya? Udah ya. Sekarang pertandingan kita tadi bukan di situ. Pertandingan kita sampai bahkan gue sampai membuka kamera gue untuk membuktikan di dalam wajah lu aja nggak kelihatan kok. Kemana kok ini? Buka kamera gue dalam rangka menampilkan data, bro. Ngudut. Gue lagi nggak mau. Gue belum mau buka kamera ngeliat muka gue. Tapi kan orang kan gue kan beberapa kali kan gue buka kamera liatin muka gue kan. Bukan karena lama. Ya buka lah, Yol, buka lah. Males. Gue lagi males liatin kamera, megang kamera. Banyak yang naksir. Enggak, gue nggak megang. Nggak ada holder. Gue nggak punya holder. Males gue megang. Ya ditaruh aja di gelas. Lu kan biasanya taruh di gelas sambil lu banting. Kemana kok? Apara Yahudi KW. Ya gitu lah. Jadi gini loh, pertandingan ini gue mau izin dulu, bro. Gue mau izin keluar. Ya udah, nanti aja jam 9 kita debat. Debat apa? Gue mau debat itu ya jangan seperti kayak model kemarin dah, satu tema doang. Kalian tuh gentle dong. Ya, 2 tema nggak apa-apa. Temanya jadi gue gini loh. Dua tema aja ya. Gimana? Satu tema, bukan. Kok 2 tema? Ya. Maksud gue gini. Satu tema ini kita itu Quranmu bisa ngomong, kitab saya pun bisa ngomong. Dalam arti ngomong bukan dalam punya mulut ya, bukan. Jadi itu masing-masing lu bisa mempertanggungjawabkan iman lu, gue juga bisa mempertanggungjawabkan iman gua. Jangan lu bahas kitab orang yang ngotot lu gitu loh. Lu gua kan pernah Kristen. Kemana kau itu? Lu kalau orang Kristen emang lu pikir orang Kristen pintar? Lu pernah Islam? Ayo. Tidak. Lu pernah Islam nggak? Tidak. Ya udah, orang kau aja nggak pernah Islam. Gue pernah Kristen. Loh gini loh, justru karena lu sudah jadi Islam, harusnya lu pelajarin Islam lu. Udah. Justru karena kamu ini mualaf itu adalah orang-orang yang gagal belajar. Orang-orang menurut lu kan, menurut lu. Ya kan seperti kamu menilai, seperti kalian menyebut mualaf itu adalah manusia tercerdas. Oke, gua sebut mualaf itu yang khususnya di TikTok ya, nggak semua mualaf.
khususnya di TikTok dan media sosial yang lainnya, di platform yang lain, itu adalah manusia bodoh. Lu kayak Karena lagu selalu aja menampilkan ada band, kebodoh-bodohan gitu. Contoh, misalnya kayak ada nama. band. Nah itulah. Lu kenapa kok bisa ke Ustadz K? Ustadz K lagi. Ustadz K itu kayak nama itu bukan Ustadz. Ya menurut lu kan gitu. Loh, emang Ustadz itu apa? Ngapain tugasnya? Ya cari tahu lah Yon. Loh, dia itu ngajar tentang Islam. Ya. Bukan memperkosa kitab orang. Ya ngapain Itu ibadahnya Ustadz Kainama mau dipamer-pamerin ngapain? Masa Ustadz Kainama mau laporan ke lu? Yon, gua habis misiologi nih, bahas Quran. Masa dia mau laporan ke lu? Kan nggak mungkin Bukan juga mesti lah Yon. laporan, bukan mesti melaporkan. Siapa yang gue nggak minta kayak gitu kok. Tapi yang disebut namanya Ustadz itu yang diajarkan itu tentu tentang Islam. Beliau Ya, itu banyak Yon mengajar tentang Islam. Itu banyak gitu loh. Dia diundang di masjid ini, masjid ini. Dia berbicara tentang Islam. Gitu banyak. Makanya kok ikutlah kajian dari Ustadz Kainama. Never. Nih, lu mau tau nggak deh? Nanti ini aja feeling gue nih. Bisa gue pastikan Kainama itu nanti gagal debat. Lihat aja. Dari mana kau tahu? Ya, enggak, ini feeling kan gue bilang. Nubuatan. Namanya juga feeling, kok dari mana lo tahu buktinya? Kan feeling kan. Ini lihat aja dah. Nanti feeling gua ini nggak jadi debat. Lihat deh. Lihat. Ya kalau nggak jadi masalahnya apa? Ya, konyol, nggak mungkin dia berani. Memang Kainama tuh nggak akan berani debat. Percaya sama gua. Ya itu kan menurut lu Yon. Ya lihat aja nanti. Mau ditelanjangin dia tentang alma mater dia gimana? Ya, urusannya apa sama alma mater? Pembohongan publik lah bro. Oh, pembohongan publik. Iya dong, dia membuat suatu pembohongan umat. Islam tuh dibohongin sama dia. Menurut siapa? Menurut lu kan? Loh, harusnya menurut kamu juga. Karena yang dibohongin kalian. Kalau kita kan tahu. Orang saya nggak merasa dibohongi Yon. Loh, iya karena kamu nggak tahu. Makanya karena orang Kristen ini tahu, pinter, dia nggak asal langsung percaya, bahkan di tag di dikti, nama dia pun nggak ada di dikti, dan itu kan lembaga resmi, dikti itu. Ya sama aja kayak begini nih, sama aja kayak begini Yon. Sebentar. Bang, lu sama mau kayak gini, lulus, sama kayak gini Yon. Cuma satu semester. Kalau kalian iya sama-sama, gue pakai parameter yang sama lu. Yesus itu disebut rabi. Oh enggak, udah ngomong kayak gitu bro. Dari mana? Ijazah bro. Di PB. Jangan lari, nggak ada bro, gimana? Terus gue mau mempertanggungjawabkan kerabian dari Yesus itu dia bersekolah di mana? Apakah di Bet Hillel atau Bet Samai? Pendidikan dulu nggak bisa. Nggak bisa. Kata siapa? Di era Second Temple, di era siapa aja? Gue juga akan menelanjangi kerabian dari Yesus. Kerabian dari Yesus harus dipertanggungjawabkan. Yang gue telanjangin bulat-bulat di sini adalah klaim dari Baginda Kainama ini. Saya juga sama. Saya juga akan telanjangi kerabian Yesus itu bisa nggak dipertanggungjawabkan kerabiannya? Itu nggak bisa disejajarkan. Nggak bisa ya dengan Yesus. Loh, Yesus diklaim sebagai rabi, dia sekolah di mana? Jangan lari-lari, bro. Beryesifa di mana Yesus kalau dia rabi? Jangan lari-lari, bro. Ngangaan kan kau, ngangaan kau. Yang saya bicarakan ini tentang dikti, tentang kebenaran. Ya sama, tentang kebenaran. Ada seseorang dalam suatu kitab mengklaim seseorang menjadi rabi. Rabi itu ada yesifanya. Beryesifa di mana Yesus? Yesifa nggak ada. Yesifa tuh anak itu Yesifa itu Pak, itu produk ingusan anak Yahudi zaman sekarang yang nggak pernah punya bait Allah Pak. Di era Second Temple. Jadi teman-teman di era Second Temple, kok teman-teman semua di era Second Temple ada nggak yang namanya Bet Hillel dan Bet Samai? Yang tidak mengenal bait kok Allah. Framing. Makanya mereka itu kan framing lu Yon. Sementara di era Second Temple ada yang namanya Bet Hillel sama Bet Samai. Sama, gue juga akan mempermasalahkan kerabian dari Yesus. Apakah itu benar-benar lari? Lu ngaco dari mana? Bulat-bulat di sini. Kan ada urut-urutannya. Gue juga mau telanjangi kerabian dari Yesus lo. Ya, gue izin dulu keluar bro. Gue mau ada. Tadi kan gue udah pamit. Ya. Enak aja mau menelanjangi Ustadz Kainama.
Ya gue pertanyakanlah kerabian dari Yesus. Dia bersekolah di mana? Apakah di Bet Hillel, Bet Shammai? Kan di era Second Temple ada Bet Hillel, ada Bet Shammai. Nah, Yesus bersekolah di mana sampai dia menjadi seorang haraf? Enak aja.